سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ووالاه. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Pak Ustadz, untuk para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di rumahnya yang mulia ini, tentu dalam rangka mengasah dan mengasuh keimanan dan ketakwaan kita melalui kajian tafsir Al-Jalalain. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam senantiasa berlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih di surat Al-Baqarah. Sekarang insyaallah kita akan bahas ayat keempat surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ay al-Qur'an wa ma unzila min qablika ay at-Taurat wal Injil wa ghayruhuma wa bil akhirati hum yuqinun min al-iqan wa huwa al-'ilm wal ma'na yastayqinuna wa ya'lamuna annaha kainatun. Kemarin kita masih membahas tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama kemarin alladzina yu'minuna bil ghaib. Lalu selanjutnya wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan yang keempat sekarang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yang keempat, ciri orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Apa itu yang diturunkan kepada Rasulullah? Yang diturunkan kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kemarin tahapannya ketika orang itu beriman terhadap sesuatu yang gaib, lalu dia aplikasikan, dia perlihatkan keimanannya itu melalui iqamis shalah, pelaksanaan salat dan menunaikan zakat. Nah, sekarang yang keempat adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kembali lagi kepada keimanan terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum kamu, yaitu At-Taurat, wal Injil dan wa ghairihima, dan yang lain-lainnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka yuqinun. Kata iqan, kata yuqinun itu minal iqani wa huwal ilm, terambil dari kata iqan, yaitu artinya adalah al-ilm, mengetahui. Wal ma'na, dan artinya adalah yastayqinuna wa ya'lamuna annaha kainah. Mereka mengetahui, meyakini bahwa hari akhir itu kainah, itu ada. Jadi beriman terhadap Al-Quran. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang makna iman. Iman itu mempercayai, membenarkan
secara sungguh-sungguh ya, terhadap Al-Quran itu adalah syarat mutlak ya, orang yang beriman. Kenapa? Dikarenakan Al-Quran itu adalah apa? Panduan ya, arahan, pedoman ya dalam menjalani kehidupan gitu. Jadi kalau orang tidak percaya terhadap Al-Quran, repot ya gitu. Jadi percaya kepada Al-Quran itu adalah sesuatu yang perlu ya, mutlak kita lakukan gitu. Maka ada ungkapan begini, para sahabat ini kenapa mereka sukses dalam keimanan dan ketakwaannya kepada Allah ya. Selain tentunya karena mereka berjumpa dengan Rasulullah, itu adalah satu keistimewaan yang tiada tara ya. Di sisi lain ya, mereka sudah beriman dulu ya kepada Allah, itu utamanya. Percaya kepada Rasulullah, itu utamanya. Sehingga apapun yang dikeluarkan oleh Rasulullah ya, baik itu Al-Quran bahkan hadis sekalipun ya, nah itu mereka langsung percaya. Bahkan ketika dikeluarkan Al-Quran ya, itu sudah nggak pakai mikir-mikir lagi untuk melaksanakan apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran gitu. Nah maka ini adalah syarat mutlak, nggak boleh enggak orang ya, kalau dia apa ingin dinyatakan bahwa dia itu bertakwa, dia harus mempercayai, membenarkan ya apa yang diturunkan kepada Rasulullah ya. Nah yang diturunkan kepada Rasulullah itu ya diantaranya adalah Al-Quran ya. Dan yang kedua adalah al-hadis gitu. Bahkan nanti hadis itu ada dua model juga ya. Ada hadis apa? Ada hadis qudsi ya. Ada hadis nabawi gitu. Nah, kenapa ada hadis di lain Al-Quran? Apakah Al-Quran tidak sempurna? Ya. Jawabnya bukan ya. Jelas-jelas Allah sudah nyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya. Kata Allah, sudah aku sempurnakan agama kalian. Gitu. Jadi Al-Quran itu sudah sempurna, maka kata Sayyidina Ali, ya, ketika menjelaskan Al-Quran itu kata Sayyidina Ali, seandainya kamu ingin mencari jarum di dalam jerami, ya, itu kamu cari teorinya, kamu cari konsepnya dalam Al-Quran, itu ketemu. Gitu. Ya, bukan, jangan disalahpahami, ya, nyari jarum, ya, di dalam jerami terus buka Al-Quran, nggak ketemu lah. Gitu. Tapi maksudnya teorinya, ya, atau panduannya itu akan ketemu di sana. Kenapa? Ini ingin mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu sangat sempurna. Lalu kenapa tetap keluar atau diturunkan al-hadis? Ya, tentu ini dikarenakan pemahaman kita yang terbatas, maka membutuhkan penjelasan tambahan. Gitu, ya. Jadi kita nggak bisa memahami Al-Quran itu langsung kita pahami seenak kita, ya. Jadi mentang-mentang sempurna, akhirnya nggak perlu ada penjelasan tambahan. Ya, tetap perlu. Kenapa? Karena keterbatasan kita. Ya, maka butuh penjelasan tambahan, gitu. Nah, keluarlah hadis. Banyak Pak dalam Al-Quran itu. Kita ketika memahaminya secara teks ayat tanpa kita melihat yang lain, itu seolah-olah seenak kita aja. Ya. Contoh yang paling gampang itu seperti misalnya contohnya firman Allah tentang tentang ayat
Fa'indama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu palingkan wajahmu, di situ ada Allah. Itu artinya ketika kita sholat mau menghadap mana aja boleh, nggak harus menghadap kiblat. Itu kalau kita pahami secara umum. Ternyata nanti ketika kita lihat asbabun nuzulnya dan penjelasan Rasulullah itu, baru kita sadar, oh ternyata sholat itu tetap harus menghadap kiblat. Salah satu syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat, sholatnya nggak sah. Lalu terus ayat itu apa maksudnya? Nah, gitu. Ya. Nah ayat itu bermaksud, ya tujuannya adalah ternyata kabarnya ada para sahabat datang ke satu daerah, ya, di mana di daerah itu mereka yang namanya daerah baru belum tahu arah kiblat kemana. Ya, kabarnya ada 4 orang, masing-masing punya keyakinan yang berbeda-beda. Ya, ada yang satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang, satu menghadap kanan, satu menghadap kiri. Akhirnya sholatnya sesuai dengan keyakinan masing-masing itu. Gitu. Ya. Karena zaman itu belum ada kompas juga. Gitu. Setelah itu ribut-ribut, kata mereka udah kita sholat sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Gitu. Nanti kita laporkan ke Rasulullah gimana kondisinya kayak begini, boleh nggak sah nggak sholat siapa yang paling sah di antara kita berempat, gitu, ya. Akhirnya laporan lah mereka setelah pulang itu kepada Rasulullah, turunlah ayat itu. Jadi akhirnya yang kita garis bawahi berarti ketika kita tidak mengetahui arah kiblat, ya maka arah kiblat itu adalah di mana yang kita yakini itu, gitu. Ya, tidak harus tepat. Ya, kita kalau misalnya sekarang di sini kita harus tarik benang lurus sampai ke Ka'bah itu repot, belum tentu. Ya, makanya ya ayat Al-Quran itu bilangnya arah, bukan tepat, harus di depan. Gitu. Ya. Nah maka nanti akhirnya menjadi kesimpulan juga seandainya kita dalam kendaraan, ya pesawat misalnya, ya kereta misalnya, mobil, ya, nah itu kita mau sholat gimana, menghadap mana itu? Nah itu akhirnya menjadi apa? Jadi solusi itu. Ayat itu boleh digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Gitu. Nah itu butuh penjelasan tambahan, Pak. Jadi kalau nggak ada penjelasan tambahan, akhirnya orang memahaminya semau dia, gitu. Ya, bahkan ayat itu akan dipelintir, disinggung nanti di surat Al-Baqarah juga, wala tasdabu bi ayatillahi samanan qalila. Ya, betapa orang itu bisa menjual ayat dengan atas nama Allah, atas nama Al-Quran, pemahamannya yang tidak benar, salah paham dan seterusnya. Nah maka urgen, ya penting ya untuk memahami hadis, memahami penjelasan tambahan dari Rasulullah, karena kita nggak paham. Nah turunlah sampai ke zaman kita sekarang. Apakah tetap mutlak hanya Al-Quran dan hadis yang harus kita pahami? Oh enggak, Pak. Kita mau sampai kepada Al-Quran, mau sampai kepada hadis lewat siapa? Emang kita sezaman sama Rasulullah? Ya, kita mau memahami Al-Quran, mau memahami hadis, nggak pakai ulama ya nggak bisa. Ya, kita akan memahami itu melalui siapa? Melalui guru lah. Ya, kalau nggak pakai guru, nggak paham dari mana. Kalau para sahabat wajar karena mereka sezaman dengan Rasulullah. Maka ketika para sahabat Rasulullah sudah wafat, para sahabat pun habis generasinya, turun ke tabi'in, turun lagi ke tabi'in, turun lagi ke tabi'in, sampai ke kita sekarang. Lalu kita sekarang mau bilang, kamu harus pakai Al-Quran dan hadis. Loh, kok aneh? Tetap kaum ulama
itu menjadi dasar juga untuk kita, karena kita nggak akan sampai kepada hadis Rasulullah tanpa jembatan yang harus kita lewati itu. Tetap harus pakai, gitu. Dan yang gak kalah pentingnya, keseringan kita seolah-olah kita orang yang paling tahu, bahwa sering membenturkan antara perkataan para sahabat dan Nabi seolah-olah ada perbedaan. Contoh misalnya, ya, ada pertanyaan yang menyatakan katanya, ente mau pakai perkataan sahabat atau perkataan Nabi? Nah itu, ya. Ini kita seolah-olah kita orang yang paling dekat dengan Nabi. Padahal orang yang paling dekat dengan Nabi itu adalah sahabat. Nabi sudah menjamin, kata Nabi, ashabi kan nujum. Sahabatku itu laksana apa? Laksana bintang. Mau yang manapun kamu ikuti silahkan, kata masalah. Artinya para sahabat itu Pak, tanamkan dalam diri kita bahwa para sahabat itu tidak akan pernah berani, ya, berbeda, ya, nggak akan berani untuk ikhtilaf, ya, berselisih, ya, nggak akan berani untuk melawan apa yang Rasulullah sudah sampaikan, nggak berani, gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya seperti itu, pertanyaannya yang salah. Bukan sahabatnya yang salah, bukan pertanyaannya yang salah. Kenapa? Karena mereka nggak memahami. Jadi para sahabat itu setelah Rasulullah wafat, ya, dikeluarkanlah istilah khalifah. Arti khalifah itu apa? Arti khalifah itu sorfun itu artinya di belakang, Pak. Ya. Jadi kalau ini Rasulullah misalnya contohnya, sahabat ini di belakang, ini khalifah ini di belakang. Jadi arti khalifah yang sebenarnya itu orang yang berada di belakang, ya, yang siap ketika yang depan nggak ada, maka yang di belakang inilah yang majunya. Dan yang di belakang ini nggak akan pernah ngeduluin yang di depan, gitu. Jadi mereka disebut khulafa ar-rasyidun, gitu, ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Mereka itu khulafa, orang yang berada di belakang Rasulullah. Nah sekarang ketika kita bertanya misalnya tentang tarawih, kita tahu hadis Rasulullah bahwa tarawih Rasulullah itu katanya berapa? 11. Tahu-tahu Sayyidina Umar melaksanakan tarawih secara berjamaah lagi, ya, itu 23. Terus katanya pertanyaannya akhirnya, ente mau pakai perkataan Sayyidina Umar apa Rasulullah? Nah, itu Umar. Ya, para sahabat itu nggak berani bertentangan dengan Rasulullah, nggak berani. Kenapa Sayyidina Umar berinisiatif seperti itu? Ya, ini sudah dipastikan karena Rasulullah sudah mengajarkan inti-inti dasar, sehingga akhirnya mereka para sahabat berinovasi, melakukan sesuatu, ya, yang kira-kira ketika dia laksanakan Rasulullah pasti ngizinin. Itu maksudnya. Ya, jadi nggak akan para sahabat itu melakukan sesuatu yang sudah dipastikan Rasulullah tidak akan mengizinkan perlakuan itu. Itu maksudnya. Ya. Jadi ketika para sahabat ini melakukan ijtihad, nah istilah fikihnya ijtihad, ya, itu sudah dipastikan, ya, apa yang mereka lakukan itu pasti benar, gitu. Dan kita nggak boleh menabrakkan dua pendapat ini seolah-olah bertentangan. Bahkan kabarnya saya lupa di zaman Khalifah siapa, ketika terjadi sholat di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabawi itu sholatnya bukan 23 rakaat lagi pada saat itu, ya, itu 35.
gitu untuk tarawih. Kenapa 35 gitu. Nah, kata orang Madinah, kalau mereka orang-orang Mekah itu 23 enak dia. Jadi ketika istirahat sambil tawaf. Istirahat tawaf, pahalanya banyak. Kita nggak ada tawaf di sini. Maka kita ingin menyaingi mereka seolah-olah. Pahalanya nggak mau kalah dengan orang-orang Mekah. Akhirnya sholat tarawihnya 35 rakaat. Gitu. Nah ini apa? Ijtihad yang dilakukan oleh mereka itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Jangan berani kita bilang ente mau pakai perkataan Sayyidina Umar atau Rasulullah. Sayyidina Umar tidak akan berani, Pak. Gitu. Ya. Mereka sudah dipastikan ketika ingin melakukan sesuatu itu seolah-olah berfatwa, seolah-olah minta fatwa kepada Rasulullah. Gitu. Ya. Rasulullah itu betul-betul hidup dalam diri mereka. Sehingga akhirnya arahan beliau ini betul-betul ya, ini ketika kayaknya kalau misalnya saya lakukan ini dibolehkan sama Rasulullah. Begitu selalu begitu. Ya. Kita sekarang ini Pak, zaman sekarang ini kita mau baca Al-Quran udah pakai mushaf, bisa nggak? Ya, mushaf ya, yang ini yang kita bilang Al-Quran itu. Ya, kita mau baca Al-Quran tanpa itu, bisa nggak? Sebelum kita hafal itu, kita bisa nggak baca itu? Harus pakai itu dulu, ya kan? Kita harus pakai mushaf dulu baca Quran. Kalau nggak pakai mushaf, gimana kita mau baca? Sedangkan mushaf itu di zaman Rasulullah sudah ada atau belum? Belum ada, Pak. Belum sampai. Ya. Kenapa? Nggak ada. Ya karena masih ada Rasulullah. Nggak perlu mereka mushaf-mushafan. Ketika bertanya surat ini, ayat ini, tinggal nanya Rasulullah, ayat ini, surat ini apa, gimana bacanya. Kalau sekarang nggak bisa, kita kudu pakai mushaf, kita lihat dulu. Dan mushaf itu baru ada di zaman siapa? Di zaman Sayyidina Utsman. Yang sebelumnya diawali zaman siapa? Sayyidina Abu Bakar. Disebut istilahnya dengan istilah mushaf. Ya, baru di zaman Sayyidina Utsman tuh namanya jadi mushaf Utsman. Belum lagi nanti di zaman mereka itu tulisan Arab itu belum ada titik, belum ada koma, belum ada harokat, Pak. Itu yang tanda-tanda lam alif, itu tanda 3 itu, ya titik 3, tanda shad lam, tanda jim itu, tanda mim. Itu belum ada tanda wakaf itu. Di zaman sahabat itu baru sudah zaman tabi'in dikasih tanda-tanda itu. Ini berhentinya di sini lebih baik, berhentinya di sini jangan berhenti lebih baiknya. Terus itu adanya baru tanda-tanda itu setelah. Nah sekarang kalau kita mau bilang udah, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Kalau ulama gue astagfirullahaladzim. Ya gimana? Kita nggak akan sampai kepada perkataan Rasulullah tanpa ada ulama. Disinilah kehebatan Islam, bahwa Islam itu selalu ya mengedepankan apa? Riwayat, selalu mengedepankan sanad. Ya. Jadi seolah-olah, nah ini pelajaran berharga ini. Syekh Ali Jum'ah itu bilang gini. Kata Syekh Ali Jum'ah, ada wali yang diberikan keistimewaan karomah oleh Allah. Itu saya lupa namanya. Itu dia kalau beliau melihat orang, gitu, maka orang itu akan diberikan paham, diberikan pemahaman oleh Allah orang itu. Paham nggak? Jadi kalau kabarnya ini wali ini
Ketika beliau ngajar itu ngajar cuma baca aja, nggak pernah menjelaskan sesuatu yang di luar itu. Gitu. Tapi hebatnya para muridnya itu jago-jago, ngerti, paham bahkan penjelasan yang di luar dari apa yang dibaca oleh gurunya. Kenapa? Ternyata ya si wali ini ya punya keistimewaan. Ketika beliau melihat murid-muridnya, ya, itu Allah kasih apa? Si murid itu jadi paham tentang apa yang ajarkan itu. Dan kalau wali kayak gini, apalagi Rasulullah. Gitu. Nah, sekarang gitu, ketika itu kita ambil misalnya, ya, benang merahnya, berarti para guru-guru ini berharap kita, ya, itu mereka mengambil dari gurunya lagi yang guru dia ngambil lagi dari gurunya terus begitu sampai kepada Rasulullah. Sehingga akhirnya Pak, mohon maaf, ini yang biasa senang duduk di belakang kalau ngaji. Jangan Pak. Jadi jangan kita yang melihat guru, kepengennya kita yang dilihat oleh guru. Karena ini satu keistimewaannya. Gitu. Dan itu hampir luput dari kita. Keseringannya ngaji itu pengennya di belakang aja. Alasannya apa? Nggak enak. Ya, nggak sopan. Ya, alasannya ya saya kalau di depan malu, kurang tepat. Bukan itu, bukan salah. Ya, justru ngaji itu pengennya di depan. Kenapa? Ya agar dilihat oleh guru itu tadi. Jangan-jangan tadi penglihatan yang dilihat oleh gurunya itu, ya, itulah yang didapat oleh dia dari dia melihat atau dilihat oleh gurunya. Nanti begitu pun selanjutnya dia dilihat oleh gurunya, dia dilihat oleh gurunya itu sampai kepada Rasulullah. Ya, ini Pak awas. Nanti anak-anak kita ajarin begitu juga. Ya, jadi kalau ngaji jangan pengen di belakang, pengen di depan. Kenapa? Biar dilihat oleh gurunya. Ya. Kenapa? Karena tadi itu ternyata ada. Ya Allah kasih keistimewaan itu yang kita nggak ngerti. Dan ini juga salah satu di antara hal ya itu terbukti kemarin di zaman COVID itu Pak. Ya. Ternyata kita belajar itu harus berjumpa. Ya, talaki, ketemu, dilihat. Gurunya melihat, dia melihat. Ya, berjumpa. Ketemu suatu frekuensi. Gitu. Di zaman COVID itu kita ngerti semua itu anak-anak belajar online itu dengan gurunya itu. Gimana hasilnya itu? Ya. Orang tua semua ngeluh itu. Anak belajar online. Selain pulsanya beli, bayaran juga tetap bayaran, gitu. Ya. Tapi anak-anak pengetahuan dan akhlaknya apalagi itu beda banget. Ya. Nah, disitulah keistimewaan ternyata belajar itu harus berjumpa, harus ketemu. Ya. Nah, itu ya salah satu keistimewaan. Nah, kembali tadi bahwa para sahabat dengan Nabi itu nggak akan mungkin berani Pak. Ya, kecuali yang udah blacklist itu. Dan itu ada juga gitu. Ya. Nah, seperti misalnya Musailamah al-Kadzdzab. Nah, itu kan awalnya sahabat, tapi tapi akhirnya diputuskan ya dia nggak terkategorikan gitu. Karena setelah Rasulullah wafat, dia langsung ngaku-ngaku menjadi nabi dan seterusnya. Oke, jadi artinya kembali bima unzila ilaika itu apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu ya bukan hanya Al-Qur'an tentunya, tapi hadis ya. Dan kita sekarang ya nggak akan sampai kepada Al-Qur'an dan hadis tanpa siapa? Tanpa ulama. Ya. Nggak bisa kita belajar Pak, nggak ada gurunya. Tiba-tiba kita pinter, tiba-tiba kita bisa baca Quran, tiba-tiba kita tahu ini hadis sahih, tiba-tiba kita tahu ini hadis dhaif. Dari mana? Kalau nggak ada guru, nggak bisa.
gitu ya. Nah ini makanya syarat mutlak orang yang bertakwa harus apa? Percaya membenarkan Al-Quran. Kalau membenarkan Al-Quran sudah secara otomatis harus membenarkan ya wa ma unzila min qabli. Harus membenarkan sesuatu yang diturunkan sebelum Rasulullah. Apa? Ya, bahwa kita mempercayai ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan mereka pun sama punya pedoman. Ya. Nah, pedomannya itu adalah ya mereka ada yang namanya Taurat, ada yang namanya Injil, ada yang namanya Zabur, ada yang namanya Suhuf, ya dan seterusnya. Gitu. Nah, ini harus kita percaya secara otomatis. Kenapa? Dikarenakan Al-Quran itu ya bisa atau kita sering mendengar ya dan itu disampaikan. Al-Quran itu penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, berarti semua yang ada di dalam Al-Quran sudah dipastikan, ya, itu dijelaskan atau disinggung paling tidak di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Taurat pasti cerita tentang Allah, ya. Begitupun Injil, begitupun Suhuf dan seterusnya, ya. Nah ini mutlak harus kita percayai, Pak. Kalau kita nggak percayai, ya, kita bagaimana mau menjadikan pedoman hidup kita? Arah kita mau kemana? Nggak tahu, ya. Dan sudah dipastikan orang yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis pasti selamat, nggak mungkin. Ya, itu udah syarat mutlak, gitu. Ya. Nah, tapi lagi-lagi tetap ini menjadi senteran kita, ya. Jadi bukan artinya kita percaya kepada Al-Quran dan hadis lalu kita nggak mau menerima pendapat para ulama, nggak mau menerima perkataan sahabat, itu salah. Tetap kita percaya kepada Al-Quran dan hadis, ya, karena kita memahami mereka pun melalui penjelasan para ulama, ya. Dan sudah dipastikan tadi para sahabat nggak berani ya berselisih dengan Rasulullah, nggak berani menentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Maka para ulama pun turun ilmu para sahabat itu, ya. Ketabiin turun, mereka nggak berani melawan gurunya, terus turun lagi sampai ke kita sekarang, gitu, ya. Nah yang terakhir, ya, orang bertakwa itu cirinya, ya, adalah wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap akhirat mereka ya percaya, ikon, ilmu, mengetahui. Artinya mengetahui di sini yastaiqinuna wa ya'lamuna annaha kainah. Kita harus meyakini bahwa ya kita harus mengetahui bahwa akhirat itu ada. Ya. Bagaimana adanya? Ya lagi-lagi iman. Ya. Percaya itu. Ketika kita mempercaya ada hari akhir, kenapa harus percaya dengan hari akhir? Ya. Jadi dikarenakan memang itu ajaran Al-Quran, Allah yang menyampaikan. Ya, harus percaya kepada hari akhir. Bahwa kita ini hidup-hidupnya bukan akhir dari perjalanan kita. Bahkan sebaliknya, ya, kita di dunia ini hanya sedang mengumpulkan. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Gitu. Sehingga akhirnya kita jangan sampai lupa tujuan hidup kita ini buat kemana. Ya. Kalau orang hidupnya hanya untuk dunia saja, ya, selesailah dia. Tapi kita enggak, tujuan hidup kita adalah akhirat. Gitu. Dunia hanyalah apa? Hanyalah tadi jembatan kita untuk menuju akhirat. Kita enggak akan sampai ke akhirat tanpa dunia. Gitu. Tapi bukan berarti akhirnya dunia ini, ya, rest area ini, ya, kita akhirnya mau ke Jawa Timur. Ya tiba-tiba di rest area Cirebon udah enak di situ, wah udah sampai sini aja. Lah nggak sampai tujuannya mau ke Jawa Timur, gitu. Ya. Nah dunia ini ya hanya tempat kita mengumpulkan, ya. Dibilang dunia ya adalah darul amal. Dunia itu adalah tempat kita beramal. Sedangkan akhirat itu adalah darul jasa.
Akhirat itu adalah ya tempat apa? Pembalasan. Apa yang kita lakukan di dunia akan Allah balas di akhirat. Ya. Nah, ini juga yang akhirnya, mohon maaf mungkin terkait dengan bagaimana bonus-bonus yang Allah berikan ketika kita di dunia. Gitu. Ya. Ini lagi-lagi mungkin pendapat ya. Ketika misalnya kita memahami ayat mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ketika kita bersedekah, wah, itu kita mendapatkan apa? 100 bahkan 700 kali lipat. Ya. Jadi ketika sedekahnya 1000 berarti dapatnya 700.000. Gitu. Jadi ketika bersedekah 1000 terus nungguin mana 700.000-nya. Ya. Sedekah kambing ya dapat motor. Gitu. Ya. Ini sebetulnya ya mohon maaf, seandainya ada orang yang sedekah 1000 dapat 700.000 di dunia, itu mah bonus. Ya Pak? Apa? Itu mah bonus. Yang sebenarnya 700 kali lipat itu 700.000 itu apa? 700.000 itu nanti di sana Pak. Di akhirat itu pasti 700.000. Gitu. Bukan di dunia. Di dunia kalau dapat itu mah bonus. Maka saya mohon maaf seandainya kita apa menganjurkan sedekah ke kawan-kawan itu, ya. Saya nggak berani itu bilang, Pak sedekah Pak 100.000 nanti Bapak akan dapat 7 juta. Nggak berani saya. Ya, ayo sedekah HP nih. Ya, HP yang jelek kita dapatnya iPhone. Jadi orang nungguin terus itu. Kapan ini iPhone datang? Padahal ya yang dimaksud ayat itu nanti 700 kali lipatnya adalah ya akhirat. Jadi ketika kita beramal, maka tujuannya adalah akhirat. Maka dia bilang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur apa? Nafsun ma qaddamat. Lihat. Jadi ketika dia beramal itu untuk lihat. Kita seorang muslim itu harus punya orientasi dan visi. Ketika kita melakukan sesuatu itu, tujuannya adalah akhirat. Ketika kita bersedekah, tujuannya berarti akhirat, bukan yang lain. Ketika kita membantu orang, tujuannya akhirat, bukan yang lain. Selalu orientasinya adalah, jadi kita bisa bilang orang muslim itu akhirat oriented. Gitu. Meski seandainya dapat yang bersifat material di dunia, itu mah namanya bonus. Makanya sekarang mungkin melalui orang jualan-jualan ini Pak, ya, apalagi bocah itu keseringannya ketika beli sesuatu itu tuh pengen bonusnya. Yang dicari bonusnya. Beli mobil ya kepengen dapat topi. Dia pengen dapat topi kudu beli mobil karena pengen dapat topinya. Itu kan ya Allah, ya. Kan kayak nggak rasional, tapi memang kenyataannya begitu. Bocah itu pengen apa? Kemarin itu ramai coki-coki misalnya itu. Karena ada kartunya, itu tuh beli coki-coki, itu bukan coki-cokinya yang dimakan, dia ngambil kartunya. Gitu. Nah ini gambaran-gambaran kita ini jangan sampai salah tujuan. Gitu. Ya. Jadi wabil akhirati hum yuqinun itu kita berharap bahwa dengan
adanya akhirat itu sebetulnya kita menjadi lebih baik lagi. Oh, tujuan kita bukan tujuan duniawi, tapi tujuannya adalah tujuan ukhrawi. Tujuan yang bersifat akhirat. Karena kita yakin akhirat itu ada. Jadi kalau orang nggak percaya dengan hari akhir, ya dia hidup mati-matian di dunia karena ingin mendapatkan dunia. Lalu akhirnya ketika dia mati, menurut dia selesai sudah. Gitu. Tapi kita orang Islam, kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi ketika kita meninggal itu, ya, ajal kita selesai, ya, dicabut ruh kita dari jasad kita, itu baru kehidupan yang sesungguhnya. Baru di situ dibilang welcome to the real world. Selamat datang kepada kehidupan yang sebenarnya. Nah, itu baru benar. Di situ baru kehidupan yang sebenarnya. Kita di sini sekarang kehidupan kita apa? Mata'ul ghurur. Kehidupan kita di dunia ini adalah perhiasan yang menipu. Banyak tipuan-tipuan yang kita alhamdulillah ini yang tergelincir. Nggak paham, nggak ngerti, kita kira ternyata ya kata kita ini yang benar, tahu-tahu salah. Ya, kehidupan dunia itu seperti apa? Fata morgana. Ya, yang kita lihat dari jauh seperti air. Ya, tahu-tahu pas kita jalan, ya kita injek, ternyata dia adalah aspal. Nah, itu hati-hati. Ya, kayak tadi kita kepinginnya bonus, tahu-tahu, itu mah hanya bonus aja, so. Ya, kalau kita dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya bukan tujuannya kita membeli bonus. Gitu. Ya, ini wabil akhirati hum yuqinun. Ya. Ayat kelima, ulaika al-mausufuna bima dzukir, orang-orang yang disifati dengan hal tersebut ala hudan min rabbihim. Itulah orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang sukses. Sukses itu apa? Al-faizuna bil jannah. Orang yang mendapatkan, ya, orang yang mendapatkan kesuksesan apa? Surga. Ya. An-najuna minan nar, yang selamat dari neraka. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan al-muflihun. Orang-orang yang sukses. Orang yang sukses, orang yang mendapatkan surga. Ya. Bagaimana surga? Ya. Makanya ada ini sebetulnya seru. Ini ada ungkapan, ada yang bilang ini hadis, tapi ada yang bilang itu bukan hadis. Ad-dunya jannatul kafir, ya, wasijnul mu'min. Gitu. Ya. Surga itu adalah dunia itu adalah surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin. Ya. Itu jangan disalahpahami juga. Gitu. Akhirnya orang mukmin ini terpenjara terus. Gitu, nggak pernah merasakan surga ketika di dunia saat. Jangan salah paham. Ya. Artinya ini makalah atau hadis ini, ya, itu lebih kepada hawa nafsu. Ya. Hawa nafsunya tidak dibelenggu. Jadi ketika orang kafir, ya, di dunia mereka tidak pernah mengikat hawa nafsunya. Hawa nafsunya itu dibubar, ya, sebebas-bebasnya, gitu. Semau dia mau ngapain aja, nggak ada aturan. Ya. Tapi kita yang mukmin, ya, itu kita penjarakan hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu kita itu kita upayakan jangan sampai, ya, bertolak belakang dengan syariat, dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul dan ajaran yang dibawa oleh Allah. Gitu. Ya. Lalu bagaimana dengan konsep tadi humul muflihun? Mereka adalah orang yang sukses. Ya. Ketika kita memenjarakan hawa nafsu kita, ya, sebetulnya ada kebahagiaan, ya, tersendiri yang akan Allah berikan kepada mereka itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan jannah. Kedamaian,
kenyamanan. Ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ternyata kedamaian itulah ya pokok atau sumber dari kebahagiaan. Ketika orang damai, ketika orang merasa nyaman, itulah ternyata surga. Gitu. Kita kan makan makanan enak yang mahal dengan makan makanan yang murah, gitu. Seolah-olah kalau kita kenyang itu bisa jadi kita temukan ada perbedaan. Tapi ketika kita lapar, ya, maka makanan yang murah sekalipun itu nikmatnya luar biasa. Gitu. Kita puasa, ya, lalu berbuka, mau dengan air putih, ya, mau dengan yang berwarna, ya, itu yang terpenting air masuk ke dalam tenggorokan. Gitu. Berbeda dengan orang yang tadi puasanya masih bocah itu, wah itu sebelumnya dia es, pokoknya harus ada es, gitu. Ya. Nah, padahal kalau kita yang sudah ngerti itu, ya, jangan es dulu, sabar dulu, gitu. Nanti kaget tubuh kita malah bukan sehat, malah jadi penyakit, gitu. Ya. Nah ini artinya muflihun itu orang yang sukses, ya, orang yang bahagia. Nah kebahagiaan itu bukan hanya nanti kita dapat di akhirat, bahkan di dunia sebetulnya itu bisa kita dapatkan. Ya. Nah inilah ya ciri-ciri ya orang yang bertakwa. Ya kemarin dimulai dari alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat-ayat yang pertama ini 1 sampai dengan 4 bahkan 1 sampai dengan 5 maaf. Ya ini bercerita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa berarti adalah orang yang melaksanakan ajaran-ajaran ya, ajaran-ajaran Islam, mau yang bersifat hati, keyakinan ataupun yang bersifat fisik ya, pekerjaan. Nah, itu dia laksanakan semua. Saya kira itu mungkin ya untuk kajian kita kali ini sudah syuruk ya. Silakan jika ada yang mau komentar atau bertanya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Kaki beliau lahir nanti tidak akan mendapatkan catatan amal. Dan buku catatan amal itu akan mendapat perbuatan kecil apapun, besar apapun akan dicatat. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan bahwa ada 70.000 laki-laki tanpa hisab. Itu akan dapat dikatakan atau tidak. Kemudian seiring perkembangan zaman semakin banyak. Kemudian ada riwayat lain menyatakan bahwa nabi-nabi karena kafir ada bencana alam itu termasuk dalam nabi-nabi. Apakah terbatas 70.000 itu yang disampaikan ulama untuk nabi-nabi? Apakah ada tambahan lain? Siap. Ada lagi? Oke. Jadi surat Kahfi ayat 49, "Wudi'al kitabu fatarul mujrimin al-musyrikin bima fihi wa yaquluna ya waylana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada." Ya. Jadi bahwa kita
Ya, tadi cerita hari akhir itu adalah hari di mana kita akan diperhitungkan ya amal kita. Hari di mana kita akan dihakimi. Ya. Hari di mana kita akan ya eh, di kalau kita bilang bahasa Arab dihisab, bahasa Indonesia diperhitungkan, ya, dibalas, ya, kita akan dibalas dari apa yang kita lakukan. Hampir kita cerita ayat, bahkan tadi di ayat ini misalnya mau di Alkitab fatadul mujrimin. Al-Quran, artinya bukan Al-Quran, kitab nanti itu akan diletakkan kepada orang-orang yang mujrim. Orang yang mujrim itu orang yang berarti kafir, orang yang melakukan apa kriminal, ya. Musyfiqin mimma fi. Dia sadar betul dengan apa yang ada di dalam catatannya, ya. Wa yaquluna, akhirnya mereka berkata, ya wailana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ya, ini kitab, aduh, ampun. Yang kecil-kecil kita kecatat gini kan gitu. Ya. Waktu saya hidup di dunia, kata orang-orang yang mujrim itu, saya melakukan ini, padahal ini hal yang kecil tapi tercatat juga. Gitu. Dan mereka mendapati wajadu ma'amilu hafidhah. Mereka mendapati apa yang mereka lakukan itu betul-betul muncul, ada. Jadi kitab itu bukan hanya sekedar kitab yang tertulis, ada catatan misalnya tanggal sekian, jam sekian itu kita ngapain itu. Tapi wajadu ma'amilu hafidhah. Gitu. Mereka betul-betul pekerjaan yang mereka lakukan dulu itu betul-betul iya benar ada. Saya lakuin itu. Itu. Paham enggak? Ya. Lalu kata Allah ingat wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada seorang pun. Gitu. Jadi artinya setiap kita itu akan mendapatkan buku catatan yang ayat lain-lain berbeda-beda dalam menjelaskan buku catatan itu. Ya. Ada yang ceritanya ya, dia mendapatkan kitab melalui tangan kanan, melalui tangan kiri, melalui zohar, melalui apa? Pundak, ya. Ada yang secara umum saja. Itu saya kira itu adalah teknis-teknis yang akan Allah berikan. Bahkan saya, Allah alam bisawab, ini pandangan saya, gitu. Ketika nanti kita di akhirat itu, kita akan dihadirkan TV kalau saya ada TV ya di depan kita itu ya. TV-nya itu bukan hanya TV yang Android, tapi TV yang sudah touchscreen. Gitu. Itu dari kita lahir sampai kita meninggal itu cerita tentang kita semua. Gitu. Ya. Bahkan ceritanya bukan hanya sekedar kita duduk seperti ini, tapi apa yang ada dalam pikiran kita itu muncul di situ. Dan itu langsung secara otomatis ada hitungan pahala dan dosanya. Gitu. Jadi ketika kita duduk begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu keluar di situ. Kita zikir subhanallah itu muncul di situ. Meskipun tidak kita ucapkan. Dan itu jadi akhirnya ini pahala. Yang di sini lagi-lagi dia itu tetangga ngeselin banget. Nah, itu keluar. Jadi apa? Ini dosa. Allah alam bisa. Ya ini gambaran saya karena ayat Al-Quran di surat Yasin itu ceritanya wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangannya ngomong, kakinya ngomong. Ya bukan hanya sekedar mulut tapi semuanya ngomong. Ya mungkin kalau zaman dulu ya sudah mereka merasa percaya aja begitu. Tapi sekarang itu sudah bukan itu. Tapi rekam jejak. CCTV yang selalu menempel pada diri kita itu ditampilkan oleh Allah. Nah itu.
Allah alam bisa nanti gimana modelnya, tapi Allah hanya memberikan isyarat, kata Allah, wallahu sari'ul hisab. Oke, Allah itu maha cepat dalam perhitungannya. Oke, kita nggak tahu kecepatannya kayak apa, tapi yang jelas wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada seorang pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang melakukan keburukan sedikit apapun, melakukan kebaikan sekecil apapun, itu pasti akan Allah lihat dan Allah perhitungkan. Gitu. Nah, adapun nanti orang-orang yang 70.000 kabarnya, siapakah yang mendapatkan apa? Bighairi hisab, tanpa perhitungan, ya. Itu dikisahkan dari hadis Rasulullah, ya. Jadi para sahabat ngomong, Rasulullah, ya ada apa? Nanti saya masukin surga dong. Ya, saya ikut sama Rasul ya, masuk surga. Kata Rasul, iya, kita masuk surga. Gitu. Terus sahabat yang lain karena melihat begitu, Rasul, saya juga. Oh iya, kayak ente ikut. Terus semua jemaahnya pada ngomong, ada satu jemaah sahabat ngomong, Rasul saya, ya ente keduluan si anu itu. Allah alam itu maknanya apa? Gitu. Ya. Jadi bisa jadi tadi orang-orang yang masuk surga dengan bighairi hisab, Allah alam betul-betul Allah bilang 70.000 atau bahkan 70.000 itu ingin menjelaskan. Ya, ingin menjelaskan apa? Ingin menjelaskan banyak. Ya. Kenapa? Ingin menjelaskan banyak. Ya, kita kan kalau cerita makhluk hidup umat Rasul, ya, nggak mungkin kalau 70.000, karena umat Rasul itu udah ratusan juta bahkan miliaran. Allah pelit amat sih, kasarnya gitu, paham ya. Allah pelit amat sih, cuma 70.000 gitu. Ya, Allah alam bisawab. Kita nggak bisa memastikan itu. Tapi yang dipastikan oleh Rasulullah diisyaratkan para syuhada, orang-orang yang mati syahid itu, kata ulama, ada yang syahidnya ukhrawi, dan ini bilang ada yang syahidnya duniawi bahasanya. Syahid ukhrawi itu perang di jalan Allah, lalu dia meninggal. Dan syahid duniawi itu adalah orang yang tidak perang, tapi menjaga diri, amanah yang Allah titipkan kepada dia. Itu dia meninggal. Itu dia meninggalnya syahid. Tapi beda perlakuannya. Kalau syahid ukhrawi itu nggak boleh dimatikan, harus dikuburkan dengan darah-darahnya, karena darah sebagai saksinya. Berbeda dengan syahid duniawi. Syahid duniawi itu apa? Seperti tadi orang yang dalam apa bencana alam, ya, orang yang kelelap, orang yang meninggal karena kebakaran, bahkan sampai kepada orang yang menuntut ilmu. Bapak, kalau sakit belajar, Pak. Jadi, saya sakit, justru itu harus datang. Kenapa? Biar matinya lagi belajar, berarti matinya syahid. Ya, itu, ya. Jadi, kenapa ada begitu? Ya, karena kemarin saya pernah baca ada sahabat yang ingin meninggalnya ketika dia perang. Itu memang sahabat, semua sahabat meninggalnya pada saat perang, gitu. Tapi bukan berarti orang yang lagi perang terus dia menang, terus dia hidup, meninggalnya bukan dalam keadaan perang terus akhirnya nggak syahid, kan kasihan Pak, coba. Ya. Maka Rasulullah, Allah itu sangat adil tadi, wala yazlimu rabbuka ahad. Allah tidak akan berbuat zalim kepada seorang. Sayyidina Ali yang kabarnya meninggalnya bukan karena perang, tapi karena ditusuk lagi sholat. Apakah itu enggak kategori syahid? Sayyidina Abu Bakar yang meninggalnya karena sakit, apakah itu bukan syahid? Karena beliau sudah perang berapa kali itu. Gitu. Itu tuh ya. Yang jelas itu semua adalah hak prerogatif.
Seolah-olah tadi hadis Nabi oleh para mayoritas ulama dibilang itu ingin menegaskan bahwa Rasulullah Allah izinkan untuk memasukkan umatnya ke dalam surganya Allah. Ya, jadi Rasulullah dikasih kewenangan oleh Allah untuk milih. Ayo siapa? Terserah ente lah. Ente bawa berapa ribu, ente bawa berapa juta, terserah kan. Seolah-olah begitu. Ya, makanya kudu dekat-dekat sama Rasul. Ya, Rasul sudah wafat. Iya, beliau itu wafat jasadnya, tapi ruhaninya, ya, kata Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang yang mati di jalan Allah itu tidaklah mereka mati. Kalau orang yang hidup, ya orang yang mati di jalan Allah itu aja masih hidup, apalagi Rasulullah. Ya, maka bagaimana cara kita mendekati Rasulullah? Bersolawat yang banyak, laksanakan sunnah-sunnah yang pernah beliau ajarkan. Enggak susah-susah Pak. Kita hidup selalu bersama Rasul itu salah satunya kata Syekh hari Jumat itu bangun tidur baca doa tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu udah bersama Rasul. Setelah bangun masuk kamar mandi itu pakai kaki kiri itu. Apa kata kita? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu bersama Rasul lagi itu Pak. Setelah itu ya kita keluar dari kamar mandi pakai kaki kanan itu. Apa kata kita? Ghufranaka. Apa? Allahumma wa alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Itu bersama Rasul terus pasti hari. Ya, setelah itu ke masjid sholat. Ya, bersama Rasul lagi. Keluar rumah, ya. Ketika keluar rumah bersama Rasul lagi. Pakai kaki yang kiri, Pak. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Itu selalu bersama Rasul tuh. Udah gitu sholawat terus, nggak pernah berhenti. Ya, Rasul itu selalu bersama kita. Nggak sulit. Jadi dari kita membuka mata sampai kita nanti menutup mata, ya. Ketika menutup mata, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika bersama Rasul lagi. Selalu bersama Rasul dalam keseharian kita. Nggak sulit-sulit. Ya, mudah-mudahan ya kita semua berharap ya pintu bigoiri hisab itu masih ada. Nggak selesai di zaman Rasulullah mudah-mudahan. Ya. Tapi lagi-lagi bukan berarti kita nyari entengnya, ya, bukan berarti kita nyari enaknya doang, ya, tapi kita tunjukkan tuh. Tadi kita berupaya sekuat tenaga mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Itu ya, Allahu a'lam bishawab. Akhiruna walhamdulillah wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita secara pribadi dan umumnya nanti untuk keluarga bahkan masyarakat kita yang ada di sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Adalah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah kepada Ustaz Dr. Rizky